アルバムを引っ提げてのツアーが今始まってるんですけれども、今日はね、実はまだ、そのコンサート前で、直前で、ゲネプロと言いまして、コンサートのほとんど同じような会場に、お客さんなしでみんなで一度こうリハーサルをするというね、そういうのをコンサートやる前に必ず設けるんですけれども、ちゃんとこう衣装も着て今からこうステージに挑んでいこうというところなんです。ツアーの方もメンバーがこう結構ね変わったり、新メンバーも入りましたし、より一段とこうタイトに強力になりましたんでね、私以外のミュージシャンも本当に気を入れて頑張ってるし、一人一人の個性もこうなんていうんですか、分かっていただけるというか、そんなコンサートになるんじゃないかなと思います。あんまりねまだ見ていない方々もたくさんいると思うんで、細かいことはちょっとまだ内緒にしておきたいんですけれども、いろいろ思考を凝らして頑張ってますので、そっちのコンサートの方も、楽しみにしていてください。それじゃあ、新メンバーをこうに一人一人ね自己紹介をこれからしてもらいたいと思いますので、どうぞ。So some of you have been asking what these were, and these are the Bible verses which came into my heart, but I have to take these things out and throw it away because I have to empty my room, unfortunately. And if you come to the mirror, these are the verses that speaks about the servants of Christ. And I wrote, Lord, let me stay awake, and even though the school may compromise your word, knowing that these are last days, wholly devoting myself to prayer like Daniel and 3 friends. Goodbye. Thank you, Lord. You have been very, very faithful. So faithful until now. So faithful. Even though it is not well shown, I daily struggle with hatred, unforgiveness, lust, jealousy, and if I don't abide in the word and in the Lord, I cannot overcome my flesh. And it is His strength that changes me, not me. And I always have to learn to stick to Him, to the Lord. And just looking back through the day, I can really say that Lord, you were again very faithful. Even though I failed in a lot of parts, you were very faithful. Yes, you are. Thank you, Jesus. Tuhan katakan memang sudah lama kamu harus bikin sekolah kenabian online. Jadi saya akan lagi mengatur waktunya, strateginya bagaimana caranya untuk saya bisa membantu anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia agar saudara-saudara yang memiliki panggilan kenabian atau panggilan pendoa gitu ya, bisa naik tingkat dari seorang pendoa menjadi seorang nabi Tuhan yang Tuhan bisa pakai ke seluruh dunia, ke kota-kota saudara, ke jemaat lokal saudara gitu ya, dan memperlengkapi gereja Tuhan. Amin. So doakan saudara untuk hal tersebut. Kali ini saya nggak mau panjang lebar, saya mau cerita tentang pelajaran dari sangge-sangge saya atau serai saya di belakang rumah tangga yang saya baru lihat. Saya mau kasih tahu ya, mau kasih lihat saudara-saudara. Ini adalah pohon serai. Ini saya baru tanam sekitar mungkin 1 bulan yang lalu. Nah, ini saya ketika musim semi, saudara, ketika musim semi, bukan musim semi ya, ketika musim dingin, ini mereka mati, saudara, mati gitu. Saya pikir mereka mati total. Jadi sekitar seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu deh, kalau tidak salah, nggak kurang dari 2 minggu deh, saya hampir cabut total ke bawah-bawahnya, teman-teman. Saya pikir aduh ini mah udah mati, nggak bakal muncul lagi begitu. Dan akhirnya saya ambil sangge-sangge yang baru yang saya beli dari toko, lalu saya buang saya buang ininya, yang paling atasnya ini saya potong, saya simpan di kulkas untuk saya pakai. Lalu saya tanam dicolokin gitu ke bawah gitu. Ini ada lagi nih muncul yang baru nih, sangge-sanggenya udah keluar nih. Nah, ada sekitar 1, 2, 3, 4 sangge-sangge yang saya potong nih dagingnya, terus saya tanam di sini, saudara-saudara. Kelihatan ya, mudah-mudahan ya kelihatan di sini. Nah, baru tadi pagi, seminggu yang lalu saya memperhatikan, saya melihat, aduh ini kayaknya nggak numbuh. Udah dah saya cabut saja. Saya hampir mencabut, tapi saya lihat nih ada
kehidupan nih, ada warna hijau, ada daun-daun kecil dari bawah, akarnya numbuh. Saya pikir ini kelihatannya seperti lalang gitu ya. Oh, ini kelihatannya seperti lalang nih. Berarti bisa jadi ini jangan-jangan sangge-sangge baru gitu loh. Saya diamin dulu deh gitu, jangan saya buang dulu, siapa tahu gitu kan, saya kan bukan seorang petani gitu loh. Jadi saya biarkan seminggu. Setelah seminggu, saudara-saudara, ternyata muncul akar yang baru, muncul tumbuhan yang baru, yaitu makin besar ya, sangge-sangge yang baru. Saya bangun tadi, saya lihat ke sini, wah, ini luar biasa sekali. Ternyata dari sangge-sangge yang mati ini muncul sangge-sangge yang hidup, sangge-sangge yang baru dan hidup. Dan lihatlah saudara-saudara, setelah ini saya matikan, saya potong, dipotong. Lihatlah muncul, mudah-mudahan kelihatannya, muncul akar yang baru, daun yang baru, kehidupan yang baru. Nah, saudara, tahu kan saya arahnya kemana? Begitu. Ketika itu firman Tuhan muncul kepada saya, dia katakan begini di dalam Yohanes 2 ayat 24. Yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, maka ia akan menjadi tetap satu biji